Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan keberagaman budayanya, termasuk suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Indonesia disebut sebagai Unity in Diversity, yaitu persatuan dalam keberagaman. Meskipun ada perbedaan, namun tetap bisa bersatu dan hidup rukun. Hal tersebut dikenal dengan istilah moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sebuah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Juga merupakan bentuk toleransi antar umat beragama. Moderasi beragama merupakan salah satu cara untuk mencegah munculnya ekstremisme dan radikalisme. Terdapat 9 kata kunci dari moderasi beragama, yaitu pertama adalah aspek kemanusiaan. Aspek ini menunjukkan rasa menghargai perbedaan baik terhadap suku, ras, golongan, dan agama, serta tidak memandang rendah sesama manusia. Aspek ini juga berkaitan dengan sikap menghargai martabat dan hak asasi setiap individu. Salah satu bentuk implementasi dari aspek kemanusiaan adalah dengan menghormati kebebasan setiap individu untuk memilih dan menjalankan keyakinannya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kedua adalah aspek kemaslahatan umum. Aspek ini menunjukkan sikap mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Aspek ini merujuk kepada kegiatan kontribusi aktif dan positif untuk masyarakat luas. Salah satu bentuk implementasi dari aspek kemaslahatan umum adalah keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong. Ketiga adalah aspek adil. Aspek ini merujuk kepada sikap yang tidak memihak, berperilaku sewajarnya, dan memberikan hak yang sama kepada setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Salah satu bentuk implementasi dari aspek adil adalah memberikan bantuan kepada orang lain tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau hubungan pribadi sekalipun. Keempat adalah aspek berimbang, yaitu menghindari sikap ekstrim dalam beragama, serta selalu menjaga keseimbangan dalam bertindak dan berpikir. Salah satu bentuk implementasi dari aspek berimbang adalah menunjukkan sikap yang adil dan tidak memihak saat melayani orang lain sekalipun berbeda agama. Kelima adalah aspek taat konstitusi. Aspek ini merujuk kepada sikap yang menjunjung tinggi aturan serta hukum yang berlaku di Indonesia.
Salah satu bentuk implementasi dari aspek taat konstitusi adalah tidak menggunakan gawai selama berkendara. Keenam adalah aspek komitmen kebangsaan, yaitu menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, serta memperkuat persatuan dalam keragaman bangsa Indonesia. Salah satu bentuk dari implementasi pada aspek komitmen kebangsaan adalah menerapkan salam lintas agama sebagai praktik yang dapat mendorong kerukunan antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selain itu, komitmen kebangsaan juga dapat diimplementasikan dengan memberikan ucapan pada hari-hari besar keagamaan guna menunjukkan rasa persatuan dan solidaritas. Ketujuh adalah aspek toleransi, yaitu menghargai perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan dari orang lain, serta tidak memaksa kehendak. Salah satu bentuk dari implementasi ini adalah pada saat makan bersama, kemudian berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Kedelapan adalah aspek anti kekerasan. Menolak segala bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun secara verbal. Dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, baik sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama. Salah satu bentuk dari implementasi pada aspek anti kekerasan adalah melalui dialog antar umat beragama sebagai upaya dalam menghargai perbedaan, menolak kekerasan, dan berkolaborasi untuk kebaikan bersama. Kami programkan sekarang ini ada 4 Bapak Ibu. Sekarang sedang berlangsung penggodokan yang luar biasa 24 jam. Kami menggodok dan sekaligus menyisir semua kurikulum antar umat beragama, ya, kurikulum keagamaan, kurikulum pendidikan agama, semua agama. Kami akan menganjurkan kurikulum cinta. Nah, kami akan merubah. Tidak boleh ada satu guru agama manapun di Indonesia ini yang mengajarkan kebencian terhadap anak-anak muridnya. Boleh kita berbeda, tetapi jangan mengajarkan konflik kebencian. Seolah-olah agama lain najis. Seolah-olah agama lain itu gak ada kebenarannya. Itu tidak benar. Ya, kita perlu mengajarkan agama itu dengan penuh cinta. Kesembilan adalah aspek penghormatan terhadap tradisi, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip agama dan konstitusi. Salah satu bentuk implementasi dari aspek ini adalah tercermin dalam berbagai kegiatan upacara adat dan pelestarian budaya. Salah satunya melalui penggunaan seloko adat perkawinan Jambi.
Munculnya moderasi beragama menyebabkan terjadinya kontra isu ekstrim di masyarakat, seperti menganggap bahwa moderasi beragama adalah mencampur adukan akidah, sehingga dapat merusak kemurnian dari agama yang dianut. Bukankah agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan? Ayo, mari bersama-sama untuk hidup moderat, tidak ekstrim ke kanan dalam hal yang overtekstual, dan tidak ekstrim ke kiri dalam hal yang overkontekstual. Karena Islam moderat selalu mengedepankan antara teks dan konteks.